Nama saya Sarjono, kelompok Limousin, Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Awal usaha saya dimulai tahun 2001 sampai 2003 kita mendapatkan program proyek ketahanan pangan yang dari pemerintah itu untuk sapi-sapi indukan itu 3 ekor. Waktu itu kita bergabung dengan kelompok Brahman. Saya mulai usaha itu tanpa passion sama sekali, tanpa pengalaman sekali, bahkan saya tidak sesuatu sapi itu menurut saya itu bukan impian saya, tapi saya membangun usaha itu sama dengan the power of kepepet. Saya kepepet karena harus mau tidak mau sapi ini menjadi salah satu pilihan. Untuk tahun 2003 sampai 2009 kita bekerja sama dengan Bank Niaga melalui program pemerintah kredit ketahanan pangan tahun 2003 sampai 2009 itu untuk jenis sapi BX yang bekerja sama dengan PT JJL, itu sapi-sapi penggemukan dengan sistem bunga 10% waktu itu. Tahun 2009-2011 kita mendapat fasilitas dari PKBL Pertamina Region 2 Sumbaksel, itu kita mendapatkan sapi 10 ekor senilai 100 juta untuk 16 orang, dan itu pun kita mitrakan dengan PT JJL sebagai off-takernya. Tahun 2012 sampai 2014 kita bekerja sama lagi dengan Bank BNI dan PT JJL. Kita dapat program KKPE, itu kredit ketahanan pangan dan energi. Berikutnya tahun 2014 sampai 2017 kita mengakses dana KUR dari BNI 300 juta. Kemudian tahun 2017 karena kita sudah dianggap lebih mandiri, kita diarahkan oleh bank untuk ikut BNI Wirausaha atau sejenis rekening koran sampai sekarang. Alhamdulillah, karena perkembangan usaha yang saya jalani ini perkembangannya cukup baik, sehingga bisa menambah kepercayaan pihak baik itu kreditur, mitra usaha, dan kepercayaan itu perform usaha itu kita jaga betul, sehingga bisa menarik investasi yang tadinya itu 7 orang dengan sapi sekitar waktu itu 50 sampai 70 ekor. Sekarang alhamdulillah banyak yang bergabung dan berminat untuk usaha di pengemukan sapi ini, bekerja sama atau bermitra dengan kami melalui kita siapkan sebuah MOU, yaitu perjanjian, sejenis perjanjian, sehingga usaha ini sekarang alhamdulillah sudah yang bergabung dengan usaha saya itu ada 45 orang dengan jumlah sapi sekarang posisinya 300 ekor di 4 titik kandang. Nilai nominal aset kemarin saya audit itu 8,5 miliar. Prinsip saya sebagai pelaku usaha, saya harus bisa menjaga perform, menjaga usaha yang saya jalani harus bisa menguntungkan, baik itu kepada pihak pengelola, saya sendiri harus untung, karyawan saya juga harus untung dalam artian ini sejahtera, mitra usaha kita juga harus untung, dan terlebih investor harus juga diuntungkan agar usaha kita ini awet dan bisa berkelanjutan di berumur panjang. Karena usaha sapi ini makhluk hidup dan saya pahami itu resikonya cukup besar, untuk mengantisipasi resiko itu kita adakan asuransi ternak yang kita kelola secara mandiri dan itu tertuang dalam MOU.
Untuk bakalan-bakalan sapi yang seperti ini, kita memang spesial ke sapi lokal, cenderung ke sapi lokal karena bakalannya mudah diakses. Sapi lokal, jenis-jenis sapi seperti ini sapi limosin, ada sapi simental yang hasil-hasil dari program IB. Untuk penyediaan bakalan kita nggak kesulitan karena ditopang oleh peternak-peternak sekitar, dan untuk penjualan kita juga tidak ada masalah karena kita kerjasama dengan pembeli-pembeli atau customer dari Padang, dari Bangka, dari Palembang, dan lain-lain. Untuk usaha, namanya dinamika usaha itu pasti terjadi, tinggal kita bagaimana memanage, bagaimana kita menyikapinya, kapan kita harus jual, kapan kita harus cari bakalan, itu kita harus pahami betul. Nah, untuk pakan ini seperti ini, kita memanfaatkan limbah dari pabrik-pabrik karena alhamdulillah Lampung ditopang banyak berdiri pabrik-pabrik seperti PT JJL, itu ada pengalengan nanas, jadi limbahnya ini dibikin untuk pakanan ternak. Dan juga pabrik-pabrik singkong, tapioka itu kita gunakan itu untuk makanan ternak. Jadi kita memanfaatkan pakan-pakan itu sebagai dari limbah industri itu sebagai pakan ternak. Artinya untuk pakan nggak ada masalah, bakalan juga nggak ada masalah. Untuk permodalan kita alhamdulillah sudah di backup sepenuhnya oleh Bank BNI dan juga oleh PT JJL dan beberapa investor. Tinggal kita ke depan bisa menjaga perform yang baik, mudah-mudahan saling menguntungkan. Harapan dan target saya selaku pribadi, insya Allah ke depan usaha saya bisa berkembang dengan skala yang lebih besar dan mungkin bisa, harapan saya juga bisa mengembangkan ke sektor usaha yang lain, mungkin di luar penggemukan sapi. Di dalam usaha ini saya bernaung, harapan saya akan usaha-usaha yang ada penggunaan sapi maupun usaha lain bernaung dalam bisnis keluarga saya, yaitu saya diberi nama Setiaki Group, yang artinya itu perusahaan keluarga kita. Usaha penggemukan sapi yang tadinya itu kita mulai dengan serba kepepet, mergo kepepet bahasa Jawanya, sekarang saya terpaksa jatuh cinta pada dunia sapi dan mungkin tidak akan pernah bisa untuk pindah ke lain hati atau ke dunia sapi. Jadi saya sudah terlanjur kecemplung, artinya saya harus fokus. Nah, untuk pengembangan ke sektor usaha yang lain, insya Allah nanti secara bertahap. Ini dalam bidang usaha penggemukan sapi. Artinya sapi ini cukup prospektif yang ke depan karena apa? Ini salah satu strategis. Cuman kendalanya yang selama ini lebih ke cenderung kebijakan pemerintah yang menurut saya ini selalu berubah-ubah, akibatnya kita ini kadang nggak kewalahan sendiri. Tapi itu juga menguntungkan karena kita dituntut untuk selalu bisa mengupdate, selalu bisa menyikapi, selalu bisa memahami bahwa bisnis atau usaha sapi ini memang kita harus paham betul untuk masuk itu. Itu yang dunia usaha penggemukan sapi. Jadi bagi mereka yang mau berminat silahkan bergabung, kita terima. Nah, untuk kapasitas sebagai ketua kelompok ternak limosin, kelompok ini kita bangun beberapa teman untuk didirikan atas dasar visi dan misi yang sama, dan kelompok ini didesain untuk dijadikan naungan bersama sebagai wadah untuk memudahkan koordinasi dan mobilisasi serta untuk meningkatkan posisi tawar kita kepada para pemilik modal maupun kepada pemerintah atau kepada mitra-mitra usaha kita, sehingga akan tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Kelompok tani ternak limosin ini didirikan tahun
2009, tepatnya 20 Mei 2009, itu anggotanya waktu itu 18 orang, 16 orang saya ulang. Sekarang sudah berkembang 8 orang, bah, 80, bahkan perkembangan terakhir itu sudah 90 orang, dan itu terlingkup dalam satu RW yang dulu populasi sapi itu sekitar 150-an ekor. Sekarang itu sudah hampir 1.400 1.500-an ekor, dan kita kerjasama dengan PT JJL maupun kepada Bank BNI, dan kita sepenuhnya itu di backup oleh mereka. Selain itu untuk peternak-peternak kita itu diarahkan untuk bisa menjalin kerjasama dengan para investor. Artinya dari permodalan kita bisa mengandalkan perbankan, yang mana kalau hanya mengandalkan bank kita hanya terbatas kepada aset yang kita jaminkan. Tadi satu-satunya jalan yang lain untuk mengembang, selain kita menambah modal sendiri, kita harus berupaya untuk menjaring investor dengan sistem profit sharing, dan itu ada kita MOU yang jelas status hukumnya. Ini untuk menambah kepercayaan kita kepada investor. Secara bertahap untuk kepengurusan kelompok itu saya alihkan kepada generasi-generasi muda yang milenial yang saya nilai cukup potensial dan berbakat. Mereka saya rekrut, kita arahkan, kita fasilitasi agar ke depan mereka ini bisa melanjutkan apa-apa yang telah kita rintis dan apa-apa yang telah kita upayakan untuk kepentingan bersama dengan semangat gotong royong. Artinya harapan saya kepengurusan ini akan terjadi kesinambungan, dan kewenangan yang selama ini ada pada saya itu saya alihkan secara bertahap, karena ini milik kita bersama untuk kita kepentingan bersama, jadi kita harus bekerja sama. Kayak saya selaku pribadi itu lebih sekarang Tut Wuri Handayani, karena saya bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha saya serta mengawasi, mengontrol jalannya kelompok, serta memberi motivasi dan memberdayakan dalam masyarakat sekitar untuk menjadikan sapi ini sebagai salah satu usaha pokok yang kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan membawa manfaat kepada masyarakat luas serta membawa kesejahteraan masyarakat. Intinya kita harus bisa untuk berbagi, kita harus kuat supaya kita bisa menguatkan orang lain. Dari pengalaman seperti ini yang kita lakukan butuh tahun, hampir 20 tahun untuk bisa seperti ini. Artinya kita udah mengalami trial error, mengalami susah, air mata darah dan lain-lain. Tapi dalam hati saya ya kita harus jalani, karena itu sebuah dinamika kehidupan dan janganlah kita protes pada sebuah proses. Nah, dari sekian banyak itu filosofi yang ingin saya tanamkan, saya bagi ke teman-teman, kita share ke teman-teman. Kita harus selalu berusaha kerja fokus, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi dari sekian analisis dengan ilmu hidup kita insya Allah akan bisa lebih mudah, dengan agama kita akan bisa lebih terarah, dan dengan seni hidup kita akan menjadi lebih indah, karena hidup itu sesungguhnya adalah seni yang wajib kita syukuri dan nikmati. Demikian dari kami. Terima kasih.